Halo, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini jalan-jalan properti sama gue. Tapi gue nggak mau bahas properti di mananya. Tapi sebelumnya, kalau lo lihat di area ini, gue udah pernah ke atas ini untuk olahraga. Lo lihatnya di channel gue yang dulu. Nah, sekarang gue mau ngucapin terima kasih yang telah nonton dukung channel gue. Terima kasih atas semua masukannya untuk channel gue, terutama buat semua kalian yang telah membuat masukan ke gua untuk pakai mic. Nah, pada video kali ini gue udah mulai menggunakan mic deh. Nah, sekarang gue di atas ini, gue mau kasih tahu ada rumah, ada apartemen di sebelah sana. Nah, penasaran? Gue mau bahas apa? Ikutin terus video gue. Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Oke, saat ini gue pengen ngasih tahu kalian, kan selama ini gue sering review nih, ada rumah, ada apartemen. Mungkin kali ini gue pengen ngasih masukan atau tips ya, antara pilih rumah atau pilih apartemen. Nah, ini dia nih yang mau gue bahas saat ini. Nah, kebetulan gue di atas ini, gue pengen ngeliatin banyak rumah-rumah dan apartemen di sini, supaya bisa memberikan mimpi buat kalian. Nah, gue mau sambil santai, gue pengen jelasin nih. Orang suka bingung nih kalau lagi mau punya uang, terus saya mau beli rumah atau apartemen. Nah, sekarang gue mau bahas apa yang mau semoga ini yang gue sampaikan ini memberikan informasi buat kalian. Emang pilihan sulit untuk pilih rumah atau apartemen. Kenapa? Karena begini. Sekarang kalau lo mau beli rumah yang harganya terjangkau dan ekonomis, itu udah pasti lokasinya jauh. Udah susah untuk cari lokasi strategis dan dekat wilayah kantor kalian atau wilayah kerja. Nah, apartemen enaknya lokasinya deket. Jadi lo pasti akan bayar. Tapi ada juga yang nggak suka di apartemen, jadi bingung. Waduh, gue pilih rumah apartemen. Nah, sekarang gue info dulu nih. Kira-kira hal yang lo perlu perhatiin apa sih? Satu, biar lo pada tahu perbedaan untuk status kepemilikannya. Lo harus cek nih satu hal yang ini biar jadi pertimbangan kalian. Yang pertama, ini mengenai sertifikat ya. Kalau rumah, hampir sebagian besar itu sertifikatnya sudah hak milik. Jadi lo ini udah memiliki legalitas bangunan dan tanah. Itu satu keuntungan buat gua kalau punya rumah. Kalau di apartemen, kalau lu pernah dengar mungkin namanya strata title, itu kepemilikan bersama. Jadi secara manajemen itu, developer itu punya tanah namanya HGB, hak guna bangunan, biasa itu masanya 20 tahun dan akan diperpanjang. Nah, kita sebagai pemilik apartemen itu dapat strata title. Nah, lo harus tahu ini. Kenapa? Misal gue bahas dulu satu-satu ya langsung dari sini. Keuntungannya punya rumah, lu udah punya dua legalitas. Satu, rumahnya ada, tanahnya lo punya. Kalau di apartemen, lo punya unitnya, tapi tanahnya punya developer. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nih kira-kira. Oke, jadi untuk itu lo bisa pertimbangin. Ada plus minus ya. Yang kedua, lokasi. Nah, tadi sebelumnya gue udah sempat bahas lokasi. Kalau lo mau cari lokasi strategis, itu biasanya apartemen itu biasanya di tengah kota atau mendekati lah dengan area kegiatan kalian. Tapi kalau di rumah, itu rata-rata jauh. Satu hal lagi ini mempengaruhi harga. Kalau emang punya budget terbatas atau harga tertentu udah punya budget, agak susah. Misalkan contoh gue ambil case punya budget 500 juta. Mungkin kalau 500 juta, lo masih bisa tuh memiliki apartemen di kisaran pinggiran Jakarta yang mendekati kegiatan kalian. Itu masih banyak. Tapi kalau 500 juta untuk perumahan sekarang itu udah ke pinggir sekali. Nah, ini harus pertimbangannya kenapa? Kalau lo punya rumah, untuk aksesnya lo akan lebih jauh ke pekerjaan kalian, tempat bisnis kalian. Kalau di apartemen, kalian menghemat waktu. Nah, ini masalah lokasi. Dan enaknya lagi, kalau di apartemen biasanya sudah dekat-dekat dengan transportasi publik. Beda seperti perumahan. Kadang rumah ada yang dalam sekali, lo harus jalan jauh ke luar. Itu
Itu tadi gue udah kasih satu sertifikat kepemilikan. Kedua itu tadi masalah lokasi. Nah, sekarang yang ketiga yang lo harus perhatiin lagi, fasilitas. Nah, kalau lo punya pilih rumah atau apartemen, ini pertimbangannya. Fasilitas, udah pasti anak apartemen. Kenapa gue bilang anak apartemen? Minimal di apartemen itu udah pasti ada tempat gym sama kolam renang. Itu minimal 2 itu sudah ada. Yang nggak lo dapet waktu lo beli rumah. Tergantung ya, kalau perumahan juga ada komplek yang menjadi sport club, tapi agak jarang. Tapi kalau apartemen hampir semua fasilitasnya kolam renang dan tempat gym itu pasti ada. Itu pertimbangannya. Dan fasilitas ada kalau mencari apartemen yang bagus, fasilitas lainnya tempat gym, tempat berenang, lapangan tenis, lapangan basket, tergantung kelas apartemennya. Tapi menurut gua untuk fasilitas apartemen di sini lebih unggul dibanding perumahan. Keempat, sekarang gua mau bahas lagi masalah perawatannya. Ini yang menjadi pertimbangannya. Kenapa lo juga pertimbangin nih? Apartemen, lo dapat fasilitas, lo dapat lokasi, tapi lo bayar perawatannya untuk service charge-nya untuk per 1 bulannya itu mahal. Mahalnya kenapa? Karena lo harus bayar mahal itu untuk bayar fasilitas dan perawatan lainnya. Tapi enaknya lo sebagai owner untuk apartemen nggak perlu pusing. Udah tuh nggak perlu mikirin cat di luar gedungnya, kebersihan di luarnya lo udah nggak perlu pikirin. Yang lo pikirin hanya di dalam. Jadi lo udah keluar mahal, tapi lo dapat fasilitas dan perawatannya semua dari manajemen building. Kalau beli rumah, nah, hati-hati nih. Biasanya orang suka lupa. Punya rumah bukan berarti cuek. Kalian harus rajin nabung karena apa? Perawatannya itu kalian sendiri yang harus rawat. Contoh kayak cat luar rumah, perawatan kebersihan di dalam rumah, semua area sekitar rumah lo itu harus lo yang rawat. Apalagi nanti belum ada rumah, misalkan ada bocor, ada retak-retak atau kerusakan-kerusakan yang emang karena pemakaian, contoh akibat cuaca. Itu harus lo punya save money, lo punya tabungan untuk perawatan itu, dan jumlahnya lo tidak pernah tahu. Jadi kalau lo bilang lebih murah atau lebih mahal, menurut gue di dalam segi ini sebenarnya sama aja. Bedanya kalau lo punya apartemen, lo punya cost yang setiap bulan harus keluarin konsisten. Tapi kalau untuk perumahan, rawat perumahan ini, lo tidak pernah tahu nilainya. Karena kejadiannya, nah caranya pun sama, lo harus mengeluarkan biaya tabungan untuk perawatan rumah lo. Tapi yang punya rumah yang lebih harus lo pikirkan adalah lo harus meng-hire jasa ketiga untuk memperbaiki rumah lo. Nah ini juga pertimbangan buat yang punya rumah. Jadi lo harus ingat, kalau lo punya apartemen, lo bayar mahal, semuanya diurusin. Itu enak ya. Kalau lo nggak mau ribet, apartemen cocok. Tapi kalau lo beli rumah, lo harus siapin uangnya dan lo harus siap-siap cari jasa pihak ketiga untuk perbaiki rumah lo. Dan menurut gua yang terakhir, ini jangan lupa nilai investasi. Nah, ini menurut gua menarik. Kalau nilai dua-duanya ini menurut gua sama-sama memiliki nilai. Apartemen mempunyai nilai investasi lebih, rumah juga memiliki nilai tersendiri. Contoh, kalau untuk apartemen, kalau untuk investasi ini menurut gua sangat baik. Contoh, kenapa? Lo punya apartemen di pertengahan kota, itu akan mudah untuk lo sewain ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau rumah untuk lo sewain, itu menurut gua agak lebih sulit. Apalagi lo beli rumah di pinggiran. Siapa yang mau ngontrak kalau mau sewa rumah di pinggiran? Kecuali lo beli rumah di tengah kota. Mungkin banyak yang mau sewa, tapi kalau lo dengan biaya yang terbatas atau punya budget untuk beli rumah, rasanya lo beli rumah yang di tengah kota itu udah sangat tinggi sekali dan kadang harganya sudah sangat mahal. Jadi menurut gue ini informasi yang bisa gue sampaikan untuk kalian memilih rumah atau apartemen. Nah, tapi gue mau kasih kesimpulan buat semuanya.
lo pilih apartemen, lo dapat lokasi, dapat fasilitas, tapi untuk diinvestasi bagus untuk disewakan. Untuk harga jual itu menurut gua tergantung lokasi ya untuk apartemen. Kalau rumah, keuntungannya lu punya dua legalitas, satu rumah dan tanahnya. Dan ada harga untuk harga sewa kurang, tapi untuk harga jual menurut gua cenderung lebih meningkat dibanding apartemen. Jadi sekian tips-tips dari gue, informasi yang gue sampaikan. Semoga untuk kalian yang sedang ingin membeli rumah atau apartemen, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah mendukung channel gue. Dan yang mau beli rumah, semoga kalian terus dapat mencapaikan mimpi kalian untuk mencapai rumah idaman apartemen kalian. Sampai jumpa di channel gue berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan channel gue ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.